Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imas Ayu Wardani dari Program Studi Informatika dengan NIM 24060119120005 dari kelas Jaringan Komputer A. Di video ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan mengenai implementasi kriptografi pada pemrograman soket. Yang pertama di sini sudah ada UDP Server Crypt dan UDP Client Crypt. Yang pertama kita buka adalah UDP Server Crypt. Kita buka terlebih dahulu. Baik, ini dia UDP Server Crypt. Di UDP Server Crypt kita akan mengimport 3 library yang akan digunakan untuk kedepannya. Ini library ini semua. Kemudian setelah itu kita akan membuat kelas untuk UDP Server Crypt menggunakan datagram soket. Soket ini digunakan untuk menghubungkan UDP server supaya dapat terhubung dengan UDP client agar keduanya dapat melakukan komunikasi. Setelah nanti di-compile, server akan menampilkan soket server berjalan menunggu data yang akan dikirim. Maksudnya di sini adalah server sudah siap diproses dan menunggu data yang dikirim oleh klien. Nah, di sini juga ada codingan untuk server menerima pesan dari klien yang sudah dienkripsi. Kemudian, server akan menampilkan pesan yang dikirim oleh klien dari sisi server. Nah, di bawahnya sini ada. Nah, setelah itu akan dilakukan proses dekripsi untuk dikirimkan ke klien sebagai respon. Di mana di sini ada string builder binary yang berguna untuk wadah konversi benar dari pesan. Kemudian ada string builder XOR yaitu wadah hasil XOR. Kemudian ada juga string key di mana sesuai dengan perintah yang diberikan, string key ini menggunakan 2 angka di belakang NIM, 2 angka paling belakang NIM mahasiswa. Di mana NIM saya 24060119120005 dan 2 angka di belakangnya adalah 05, kunci 5 ini. Ketika di translate menjadi winner, angkanya jadi seperti ini. Kemudian ada string temp di mana berguna untuk wadah temporary hasil konversi biner. Setelah itu ada string bin di mana berguna untuk gabungkan temp biner. Kemudian ada string XOR bin untuk hasil XOR berbentuk biner. Kemudian ada string XOR str yaitu untuk hasil XOR berbentuk karakter. Kemudian ada string XOR strr yaitu hasil shift bentuk karakter. Kemudian ada string dex SCHR untuk hasil deskripsi berbentuk char. Kemudian di sini juga ada string shift di mana hasil ini untuk deskripsi berbentuk angka. Kemudian kita akan membentuk byte binary, memproses bentuk byte binary di sini untuk prosesnya. Kemudian di sini untuk membentuk byte binary-nya. Kemudian juga ada handler bila ada yang berguna untuk bila ada bit 0 yang hilang. Kemudian ada juga ini shift equals untuk menangani jika ada input spasi. Di bawahnya juga ada shift length di mana berguna untuk menangani jika bit depan 0 hilang. Kemudian kita akan memproses XOR untuk deskripsi ECB. Ini dengan coding seperti ini. Setelah itu mengubah hasil XOR tadi yang dalam berbentuk biner menjadi berbentuk angka dengan integer.parseInt. Kemudian setelah berbentuk angka, di-convert lagi menjadi char dengan menggunakan codingan ini di bawahnya. Setelah itu, kita menyatukan byte hasil deskripsi tadi menggunakan codingan ini. Kemudian, setelah selesai, hasilnya akan tampil di server. Kemudian, server mengirimkan respon ke klien dengan pesan, "Hai, datamu yang terkirim deskripsi nanti." Pesannya akan terkirim seperti itu, di mana deskripsi ini menampilkan pesan yang akan ditulis di klien, yang akan klien kirimkan ke server. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke UDP Client Crypt.java. Di UDP Client Crypt.java, kita akan mengimport 7 library yang akan digunakan untuk kedepannya. Di sini 7 library-nya. Kemudian kita akan membentuk class main-nya juga menggunakan datagram soket. Setelah itu ini juga sama, ada memasukkan insert your message, yaitu memasukkan pesan yang akan kita kirimkan kepada server menggunakan sistem outprint. Kemudian setelah itu akan membaca masukan. Kemudian
klien akan membaca masukannya menggunakan bufferedReader.readLine. Setelah itu akan dilakukan enkripsi menggunakan string-string tadi yang ada di server crypt juga. Dan ini juga ada string key-nya. String key-nya adalah tadi sama seperti perintah yang diperintahkan, yaitu menggunakan 2 angka paling belakang di mahasiswa. Dimana di sini saya angka belakangnya adalah 05, jadi string key-nya adalah 00000101. Setelah itu di bawahnya juga kita akan membentuk byte binner seperti proses yang UDP server crypt tadi. Kemudian setelah itu kita akan memproses XOR untuk enkripsi ECB. Kemudian setelah itu akan dilakukan proses geser bit pada 1 byte ke arah kiri. Setelah digeser, kita akan mengubah hasil XOR binner tadi menjadi bentuk angka menggunakan fungsi ini. Kemudian setelah itu dirubah lagi dari bentuk angka ke bentuk char menggunakan karakter ini. Setelah itu kita akan menyatukan byte hasil enkripsinya. Sebenarnya UDP client crypt ini sama dengan UDP server crypt, dimana yang membedakannya adalah di UDP client crypt ini ada proses kirim pesan ke server dengan codingnya seperti ini. Sedangkan UDP server crypt tidak ada. Selanjutnya kita akan mencoba mendemonstrasikan UDP server dan UDP kliennya. Di sini sudah ada UDP server dan UDP client. Kita akan mendemonstrasikannya. Saya akan mencoba mendemonstrasikan UDP server terlebih dahulu. Javasi UDP server .java. Nah, sudah muncul di sini kelas dari UDP server crypt-nya. Kemudian saya akan mencoba memprosesnya lagi. Nah, dari server sendiri sudah siap, soket server berjalan menunggu data yang dikirim. Nanti kita selanjutnya akan memproses UDP kliennya. Kita akan memproses UDP klien Javasi UDP klien .java. Nah, sudah muncul di sini ya kelas dari UDP client crypt-nya. Kemudian saya akan mencoba mengcompile lagi UDP client crypt-nya. Ya, crypt. Nah, di sini sudah muncul pesan informasi dari UDP client crypt, di mana kita diperintahkan untuk memasukkan pesan yang akan dikirimkan kepada UDP server dengan bacaan insert your message. Saya akan mencoba di sini. Halo, namaku Imas. Saya akan mencoba itu, kita lihat. Oke, hasilnya langsung keluar di sini, di mana setelah dienkripsikan menggunakan 3 metode, 3 step, yaitu pertama dibinerkan terlebih dahulu halo namaku Imas ini, kemudian dilakukan proses XOR sesuai dengan metode ECB. Setelah itu dilakukan shift, yaitu menggeser 1 bit ke kiri. Nah, ini dia hasil enkripsinya ya. Hasil enkripsinya, kemudian ada informasi bahwa hai, datamu yang terkirim adalah ini. Informasi dari server mengatakan bahwa datanya sudah terkirim. Kita lihat di server apakah data sudah terkirim. Kita lihat terlebih dahulu ya, apakah data sudah terkirim di UDP server. Oke, pesan sudah terkirim di UDP server dengan menampilkan enkripsinya binner, dibenarkan terlebih dahulu, kemudian disiksan tadi, digeser 1 bit kiri, kemudian di XOR-kan sesuai metode ECB, dan kemudian deskripsinya adalah halo namaku Imas. Hasilnya ada seperti ini. Saya akan mencoba satu lagi, yaitu jaringan
aplikasi. Kita lihat apakah langsung masuk. Oke, bisa dilihat tadi ya, antara UDP Client Crypt dan UDP Server Crypt langsung masuk tanpa ada jeda sedikit pun. Di sini juga ditampilkan proses enkripsinya dan hasilnya. Di sini juga ada proses enkripsi dan hasilnya juga. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada penjelasan atau pendemonstrasian codingan ini yang kurang jelas atau tidak dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.